Pada selanjutnya yaitu akidah akhlak, menjelaskan aspek akidah, konsep tauhid dalam Islam, syirik dan implikasinya dalam kehidupan. Konsep tauhid dalam Islam, ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik dan implikasinya dalam kehidupan. Syirik adalah itikat atau perbuatan yang menyamarkan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rubu'iyah dan uluhiyah. Implikasinya dalam kehidupan, perilaku syirik akan kehilangan sifat kemuliaannya karena syirik membuat jiwa mereka tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah yang rendah dan hina, terhapusnya amal kebaikan. Pengertian dan fungsi kalam serta hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan dengan dasar dan pokok pandangan lebih luas. Tinjauan dapat memberi sikap toleran yang memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang. Yang pertama, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Yang kedua, memberikan penguatan landasan keimanan untuk Islam melalui pendekatan filosofis dan logis. Yang ketiga, menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Yang keempat, menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang berbeda-beda. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu ilmu kalam merupakan bagian atau ruang lingkup dari filsafat Islam karena persoalan keutuhan meluas yang dalam kenyataannya penggunaannya menggunakan dalil akli dan melebihi dalil nakli. Kedua, penyempurnaan ilmu tauhid yaitu ilmu tasawuf merupakan sisi terapan ruhaniyah dari ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok. Pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleransi, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang. Aliran dalam ilmu klasik atau ilmu kalam pada masa klasik dan modern. Yang pertama ada aliran Khawarij. Firqah Khawarij adalah golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada golongan Mujri'ah. Firqah Murji'ah adalah golongan yang muncul pada saat terjadinya pertikaian antara
ahli golongan ini antara ahli dan golongan ini bersifat netral. Aliran Jabariyah, firqah Jabariyah muncul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Kemudian firqah Qadariyah muncul bersamaan dengan firqah Jabariyah, yaitu karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Dalam ajarannya mereka meyakini bahwa Allah itu adil. Kemudian menjelaskan aspek adab meliputi adab beribadah, adab sholat, membaca Al-Quran, dan adab berdoa. Adab yang pertama yaitu adab sholat. Yang pertama melakukan itu berwudu, memakai pakaian atau mukena bagi perempuan dan tidak terkena najis, melaksanakan rukun dengan tertib, tidak tergesa-gesa dan khusyuk. Kemudian ada membaca Al-Quran yaitu bersungguh-sungguh, memelihara tajwid, berwudu, mulut dalam keadaan bersih, berpakaian bersih, menghadap kiblat, niat lillahi ta'ala, diawali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Ada berdoa yaitu menghadap kiblat dengan suara yang lembut, menadahkan kedua tangan, khusyuk, yakin akan dikabulkan oleh Allah. Adab kepada orang tua dan guru. Orang tua tidak membantah jika diperintah, tidak berkata kasar, mendengarkan nasihatnya. Dan kepada guru yaitu sopan santun, mengucap salam ketika bertemu, membantu guru jika dalam kesusahan atau kesulitan. Adab kepada saudara, teman dan tetangga. Saudara bersikap baik, kasih sayang, saling menghormati, saling tolong menolong jika dibutuhkan, tidak membuat sakit hati. Kepada saudara saling menasihati, adab dalam kebenaran. Adab kepada binatang yaitu tumbuhan di tempat umum. Kepada binatang, tumbuhan di tempat umum, di jalan. Binatang yaitu dengan cara memberikan makan, tidak memukul, tidak menganiaya. Kemudian kepada tumbuhan, menyiramnya, merawatnya dengan baik. Kemudian ada yang ketiga yaitu hikmah kisah Nabi Sulaiman. Yang dimaksud adalah hikmah kisah Nabi teladan meliputi Nabi Sulaiman dan umatnya. Nabi Sulaiman dengan ilmu dan kekayaan yang dimilikinya tidak pernah sombong atau berpaling pada Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang diterima dari Allah. Kemudian dari teladan dari cerita Ashabul Kahfi yaitu pemuda yang taat pada Allah meskipun dalam ancaman apapun. Mereka bersembunyi di sebuah gua dan tertidur di dalamnya. Tidak menyangka ia tidur sampai pada waktu yang lama. Dari kisah Ashabul Kahfi tadi kita dapat meladeni ketakwaan, akhlak dan akidah dalam menganut Islam. Kisah dari Nabi Yunus dan Ayub memberikan hikmah bahwasanya Allah lah yang mampu menabirkan pertolongan, bersabar terhadap ujian, tidak boleh putus asa akan rahmat Allah. Dari kisah Abu Bakar yang mencoba menengahi perselisihan, beliau mencoba memberikan pencegahan untuk mengatasi suatu permasalahan. Ini memberikan hikmah bahwa jika suatu permasalahan jangan menjadi kompor yang membesar-besarkan suatu masalah. Kisah dari Umar tentang kepeduliannya pada rakyatnya, selalu memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Kisah Utsman dengan kesederhanaannya, meskipun banyak harta, ia memberikan hartanya untuk digunakan di jalan Allah. Kisah dari Ali bin Abi Thalib, kisahnya selalu menolong orang lain, bahkan pada dirinya kesusahan. Diceritakan kisah tentang sepotong roti. Ini memberikan hikmah bahwa jangan menjadi seseorang yang pelit. Seberapa harta sedikit apapun, tidak ada alasan untuk tidak berbagi atau bersedekah.